Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Nazla Ananda dari kelas 11 Usman bin Affan. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan kesehatan untuk kita semua. Dan tak pula kita panjatkan salawat atas nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Pembimbing mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam, yaitu Bapak Haris Wibowo. Di sini saya ingin berikan ceramah singkat yang berjudul Membangun Kota Baghdad. Sebelum membangun kota Baghdad tersebut, Al-Mansur telah mengadakan penelitian dengan sesama. Dia menugaskan beberapa orang ahli untuk mempelajari dan meneliti lokasi. Bahkan ada beberapa di antara mereka yang diperintahkan tinggal beberapa hari di tempat itu pada musim yang berbeda. Kemudian para ahli itu melaporkan kepada khalifah tentang keadaan udara, tanah, dan lingkungan. Diceritakan bahwa daerah itu sebelumnya adalah tempat peristirahatan Kisran An-Nushirwan, Raja Persia yang maskus di musim panas. Tetapi tempat itu lenyap bersamaan dengan hancurnya kerajaan Persia. Di dalam membangun kota itu, khalifah memperkerjakan tidak kurang dari 100 orang pekerja yang didatangi dari beberapa daerah seperti Syiah, Mosul, Bashar, dan Hufan. Kota Baghdad berbentuk bundar, di sekelilingnya dibangun tembok tinggi, di luar tembok digali parit besar yang berfungsi sebagai saluran air sekaligus sebagai benteng pertahanan. Selain itu, untuk setiap orang yang ingin memasuki kota disediakan 4 buah pintu gerbang. 4 buah pintu gerbang itu adalah Al-Ghufran sebelah barat daya, Al-Khusran timur laut, Al-Syam barat laut, Al-Bashar sebelah tenggara. Di antaranya masing-masing pintu gerbang itu dibangun 28 bendera sebagai tempat pengawal negara yang bertugas memantau keadaan dari luar. Di antara masing-masing pintu gerbang itu dibangun 28 bendera sebagai tempat pengawal negara yang bertugas memantau keadaan di luar. Di atas setiap pintu dibangun tempat peristirahatan yang dihiasi dengan ukiran-ukiran yang indah. Di tengah-tengah kota terletak istana khalifah menurut seni arsitektur Persia yang diberi nama Al-Ghashi Al-Buruj At-Tazahabi, yang artinya istana emas. Istana ini dilengkapi dengan bangunan masjid, tempat pengawal istana, polisi, dan tempat tinggal putra-putra dan keluarga khalifah. Di sekitar istana, bangunan pasar. Di setiap istana dibangun pasar tempat pemperbelanjaan. Faktor ini andil Al-Mansur mengokohkan Daulah Abbasiyah adalah kehilayannya memiliki letak ibu kota Daulah Abbasiyah, menghindari dari ibu kota lama di Hashimiyah yang dekat dengan Hufan, serangan orang pelimpan, sehingga dia terbebas dari pembunuhan gelap. Sebab alasan pemindahan kota ini pada dasarnya untuk menghindari situasi yang tidak memungkinkan menentu di pusat ibu kota lama. Hasan Ibrahim menyebutkan 3 alasan pemindahan pusat pemerintahan dari Damaskus ke Baghdad, yaitu: pertama, dinasti Umayyah dan para pendukungnya bermukim di Damaskus dekat Hashimiyah. Kedua, basis Daulah Abbasiyah adalah orang Persia, maka Baghdad lebih dekat dengan Persia. Sementara basis kekuatan Daulah Umayyah orang Arab, sehingga memindahkan ibu kota ke Baghdad menjauhkan diri dari pendukung Daulah Abbasiyah. Ketiga, Damaskus dengan perbatasan negara Bizantium, maka pemindahan ke Baghdad menjauhkan diri dari agresi pemasukan Bizantium juga. Mengapa ibu kota Baghdad yang dijadikan pilihan sebagai ibu kota? Karena memiliki udara yang bersih dan segar, berarti sehat lingkungan, dan memiliki sumber kehidupan yang mudah diperoleh masyarakat, berarti mempunyai potensi ekonomi. Kota Baghdad didirikan di pinggir sebelah barat Sungai Tigris oleh Khalifah Al-Mansur, yang dapat menghubungkan kota ini dengan negeri-negeri lain sampai di Tiongkok untuk mengekspor barang dan tempat pendatang segala sesuatu yang diperlukan, baik hasil lautan maupun bahan makanan yang dihasilkan oleh Mesopotamia, Armenia, dan daerah-daerah sekitarnya sebagai bahan impor. Sekian ceramah singkat dari saya. Apabila ada salah-salah kata, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.